Halo Sobat Cuan, ketemu lagi bareng gua Daniel Guna dan Gua Triputra dari tim riset CNBC Indonesia. seperti biasa tiap hari Senin gue dan Putra pasti ada di segmen paham, pantauan saham. Semakin paham semakin cuan. Cuan. Cuan, apalagi gue ada di studionya cuap-cuap cuan juga nih, sama kayak minggu lalu ya, supaya makin cuan. Oke. Lu gabut ya Bro, kantor hari ini mulu. kan kita Loh, justru ngantor tuh nggak gabut. Lu tuh yang di mana tuh? Ayo, gabut lu ya. Ya karena lu gabut jadi di kantor main-main gitu. Enggak lah, yang penting cuan bro. Gabut nggak gabut, yang penting cuan. Aman lah kita ya bro ya. Nah, karena di pekan ini bro, ini pekan yang dibuka dengan apresiasi ya IHSG Udah kita langsung di bro. 6.100 lagi gitu. Wow, Nanti dikasih dimarahin dikit dong. editor lu. Dikasih dikit ini semangatnya. Karena banyak saham-saham holding juga nih ternyata kan yang jadi tema kita hari ini itu lagi dikoleksi juga ya sama para sobat cuan. Kayaknya sobat cuan kita di pekan ini banyak yang udah cuan-cuan ini, bro. Kayak kita berdua kan, cuan selalu. Amin. Nah, tema kita adalah saham holding ini pembawa cuan. Nah, kita awalnya fokus pada holding yang mana dulu nih, bro nih? Ini kebetulan nih hari ini MTEK, Saratoga, sama MLPL, 3 emiten holding tergede di bursa itu hijau semua. Ini MLPL sampai 20% malah. MTEK 8, waduh. Saratoga gue cek 6. juga nih. Jadi Oke. emang karena gue lihat ini kayak menarik untuk dibahas gitu karena lagi terbang-terbang semua. Nah, jadi gue pengen jelasin sedikit banyak ya tentang saham emiten holding ini. Apa yang perlu perhatikan ketika beli ini emiten, terus ini lihatnya gimana gitu. Yang pertama itu yang perlu gue tekanin kan kalau lu mau lihat fundamentalnya dulu ya. Kalau mau lihat fundamentalnya kalau misalnya saham holding ini sebenarnya cuma paper company ya bisa dibilang gitu ya. Kebanyakan dari saham holding ini nggak ada bisnisnya gitu, nggak menjalankan bisnis mereka cuma megang kepemilikan dari anak usaha yang lain gitu, jadi cuma megang saham perusahaan-perusahaan lain gitu. Mantap. Contohnya kayak Saratoga tuh nggak ada nggak berbisnis lain selain megang saham gitu, jadi cuma megang saham A atau B atau C, jadi tinggal mereka putusin mau jual atau mau beli atau mau gimana. Terus biasanya juga ada berperan aktif, misalnya ada nempatin orang di, misalnya dia cuma anak usaha bukannya pemilik full, misalnya cuma anak usaha gitu, bisa dia ada berperan aktif jadi komisaris atau dan sebagainya gitu. Biasanya kalau Saratoga emang udah terkenal suka nodong-nodongin anak usahanya buat bagi dividen, soalnya duitnya Saratoga dapatnya dari dividen gitu, dari dividen perusahaan-perusahaan yang kadang-kadang bukan anak usahanya secara langsung gitu. Nah ini menariknya ini kalau mau lihat secara, karena hal ini nih karena cuman paper company, lo harus perhatiin baik-baik nih ini GCG-nya gimana. Kalau GCG-nya nggak jelas, GCG-nya berantakan gitu ya, lu cuma beli kertas berarti dia, kalau dia nggak mau bagi dividen, dia udah emang nggak ada usaha kan, anak usahanya juga nggak bagi dividen ya lu cuman di situ-situ aja kemungkinan besar. Jadi lu situ aja. Jadi GCG-nya sangat penting banget kalau mau masuk perusahaan holding gitu. Jadi ini untuk memperjelas nih bagi sobat cuan, karena dia paper company berarti kalau secara fundamental kita lihat asetnya dia itu aset dari mana gitu? Nah aset ini dari anak perusahaan asetnya tentu dari aset konsolidasi anak perusahaan. Nah ini menariknya nanti gua lanjutin langsung ya. Jadi ini misalnya lu mau lihat laba rugi, ekuitas dan lain-lainnya perusahaan holding ini biasanya dibagi dua ya cara penghitungan laba ruginya. Yang pertama tuh secara konsolidasi anak usaha, yang kedua tuh secara nilai value-nya perusahaan anak usaha tersebut. Sebagai contoh kalau selalu lihat MLPL atau misalnya MTEK, itu tuh mereka tuh konsolidasi anak usaha. Jadi misalnya anak usahanya untung laba bersihnya 100 juta, ya dikonsolidasikan ke induknya gitu. Induknya juga jadi laba, nanti tinggal dikurangin non pengendali gitu. Ngerti kan maksud gua? MTEK, lalu MLPL, nah itu biasanya mainnya kayak gitu. Jadi kalau selalu lihat laba rugi, berarti laba rugi anak usahanya. Nah kalau perusahaan-perusahaan lain, contoh kayak Saratoga, itu tuh nggak kayak gitu. Jadi dia karena dia pure, kadang-kadang dia bukan pengendali dan lain sebagainya, dia tuh laba ruginya Saratoga tuh tergantung dari
seberapa tinggi kenaikan saham kuartal lalu itu, kalau nggak salah tuh labanya kuartal ini tuh laba Saratoga lu gede banget, 15 triliun kan, itu lebih gede, hampir lebih gede daripada BBCA ya kalau nggak salah. Jadi di atas kertas benar lebih gede daripada BBCA. Tapi ini kan dalam konteks dia itu memang satu grup gitu ya. Jadi ini enggak, gini, hasil labanya ini adalah konsolidasi dari bukan. Semua grup-grup yang dia punya gitu ya, anak perusahaan yang dia punya. Itu kalau untuk MTEK sama MLPL. Jadi dia cuma konsolidasi doang. Laba bersih itu laba bersih konsolidasi anak usahanya gitu. Nah, kosalnya untuk seperti gue bilang, kalau MTEK itu konsolidasi anak usaha. Nah, kalau Saratoga lain lagi. Dia itu dari labanya itu dari harga saham anak usahanya gitu. Jadi coba sebagai contoh, seperti yang gue bilang tadi, Saratoga itulah di kuartal kedua ini tuh menjadi emiten dengan laba bersih terbesar di bursa. Lebih gede daripada BBCA. BBCA itu 14 triliun, Saratoga tuh 15 triliun. Kok bisa cuan gede banget? Ternyata itu tuh bukan cuan, itu cuma namanya misalnya trading namanya floating profit doang gitu. Jadi karena lu tahu lah di kuartal 2 kemarin kan saham-saham Saratoga terbang semua ya, Tebik, iya, betul. lalu MDKA, yang lain MDKA, Adro, itu terbang semua, itu saham-saham Saratoga kan. Jadi dimasukin sebagai laba gitu. Misalnya dia terbangnya kapitalisasi naik 10 triliun. Jadi masukin sebagai laba 10 triliun gitu ya. Tentu saja dikurangin misalnya kepemilikan cuma 20%, yang dimasukin cuma 20%, jadi 2,5 triliun gitu. Ya jadi ini kalau mau ngomong laba bersih, sebenarnya lu nggak bisa bilang laba bersih juga, karena sebenarnya cuma di atas kertas doang. Nanti misalnya dia terjadi turun, misalnya di kuartal ketiga turun atau berarti gimana, labanya juga bisa turun dalam gitu. Kecuali kalau emang dia udah jualan take profit. Tapi kesannya perusahaan-perusahaan gede jualan gini kan harus keterbukaan ya. Bisa dijual 3% di marketing, jadi lu nggak bakal bisa jual di satu harga gitu. Kalau jual pasti sahamnya ya ada kemungkinan ambrol. Kayak kemarin Saratoga sempat jual lagi kan, terus setelah dijual berapa hari kemudian ambrol kan gitu. Jadi ya ambrol, sulit. iya. Kalau mau TP di satu harga sulit gitu, kecuali ada pembeli strategis, ada investor strategis, atau memang mau dijual. Kayak misalnya rumor Tebik kan mau dijual kan. Nah, kalau misalnya emang laku dijual di harga tinggi, baru bisa masuk ke profit beneran gitu. Jadi ya ada kemungkinan Saratoga diuntungkan misalnya Tebiknya laku gitu. Oke. Itu kalau dari grupnya Saratoga. Kalau dari grupnya MTEK tadi lu bilang dari konsolidasi laporan keuangan anak-anak perusahaannya. Kalau MLPL kayak gimana tuh? Sebenarnya kalau gue lanjut MTEK dulu, yang menarik nih MTEK. Iya. Dulu waktu buka itu ruginya minta ampun. Bukalapak rugi ya. Rugi parah. Nggak dikonsolidasiin. Dibilangnya ini bukan anak usaha saya. Setelah udah melantai ini baru dikonsolidasiin sekarang. Akhir-akhirnya baru mungkin udah dikonsolidasi, nggak masalah gua kan. Ya inilah kosannya. Kalau bisa rugi bukan anak saya, Bapak Durhaka berarti. Kan emang itu dia parah, makanya dibilang lupa bapak gitu ya. Iya, lupa bapak. Kalau konsolidasiin MTEK bisa rugi ya, karena Bukalapaknya rugi parah gitu. Jadi dulu tuh nggak dianggap anak gitu dulu Bukalapak. Jadi nanti ini karena udah IPO berarti udah dianggap anak usahanya gitu ya. Berarti kalau kita lihat ke depannya nih MTEK laporan keuangannya bakal negatif dong, karena kan Bukalapak masih negatif juga tuh laporan keuangan setelah melantai. Masih belum tentu dianggap anak, bisa aja sampai rugi masih belum dianggap anak gitu. Sampai untung baru dianggap anak. Bisa ada yang nakal ya, bisa kayak gitu. Tapi ya nggak gitu pengaruh sih, cuman kelihatan di buku cantik doang kan sebenarnya. Kalau kita kan udah tahu siapa ownernya gitu. Cuman kelihatan di buku cantik aja, laba gitu. Daripada lu bikin rugi, orang pusing kan nanti kan. Terus, nah ini lanjutin ke pertanyaan gua dong. Kalau MLPL ini ngelihatnya gimana nih? Apakah dari konsolidasi anak-anak usaha juga? Sama kayak MTEK, konsolidasi anak-anak persis usaha. Ya. Jadi dia beberapa kemarin sering banget rugi gitu kan. Karena konsolidasi anak-anak usahanya itu banyak yang rugi parah gitu. Contohnya MLPL ini kan megang MPPA ya. MPPA kan rugi mulu kan. Ya konsolidasiin ke MLPL juga akhirnya rugi gitu. Ada yang model-model gitu, dan anak-anak usaha yang lain juga yang dipegang sama MLPL juga kurang banyak yang masih rugi gitu. Tapi betul. Sentimen kedepannya sebenarnya oke sebenarnya MLPL. Kenapa? Karena dia kan salah satu
salah satu pemain gede di tech ya, sebelum tech bikin viral kayak sekarang itu, MLPL udah masuk mana-mana, ada di Sosiola, ada di Ruang Guru, lalu ada di Gojek sama Grab tuh juga ada megang dikit ya, walaupun nggak banyak gitu. Ada satu yang dia lebih gede di Gojek kalau salah, dia Grab cuma ada megang dikit, karena dia dari Grab dia tukar ke Gojek gitu. Karena MPPA kerja sama Gojek kan, nah, jadi dia ada megang saham Gojek, lebih gede gitu. Lalu ada Grab juga walaupun cuma sedikit, OVO juga masih ada sedikit setahu gua gitu. Jadi ya emang kalau ngomong tech ya MLPL masih apa, presence-nya gede di tech-nya Indo, dunia startup Indo presence-nya gede. Oke, itu kan story yang ada di belakangnya gitu bro. Tapi kalau kita lihat emiten-emiten grupnya Saratoga, MTech dan MLPL, ini kan banyak juga ya yang dibilang anak-anak usaha mereka itu harga sahamnya dulu tidur gitu, sekarang bangkit. Nah, yang bangkitnya bakal jangka panjang nih yang mana nih? Kalau lu lihat? Ya sebenarnya yang masih menarik kalau mulai anak-anaknya holding ini yang menarik dulu tuh Tepik ya. Sebenarnya masih ada holding, masih kurang, masih ada banyak yang lain belum gue tambahin lah ya kalau sempet. Tapi itu menarik kenapa seperti tadi gue bilang. Yang tadi gue bilang itu ada yang mau caplok. Kalau caplok dia standard offer. Rumornya di market sih dicaploknya di sekitar 4 ribuan. Ya masih ada upside lah nanti kan kalau standard offer di 4 ribuan. Ini gitu. Kayaknya kita udah pernah ngobrolin nih sebelumnya. Iya, kayaknya gue udah pernah ngobrolin dicaplok sama asing di 4 ribuan ya. Gitu. Nah ini lanjut ya bro ya. Ini sebenarnya masih ada holding lagi. Yang ini holding sakti ya, MNC Group. MNC Group tuh banyak perusahaan holdingnya. Lu lihat BMTR tuh holding kan. Lalu BHIT tuh holding. Lalu BCAP juga MNC Capital juga holding. Lalu MNC Investama juga holding gitu. Jadi holdingnya emang banyak banget terkenal gitu. Kalau lu lihat di atas kertas sebenarnya holdingnya semua murah semua. PBV di bawah 1. Karena mereka ya seperti gue bilang ini pakai sistem konsolidasi laba rugi anak usaha. Gitu. Dan memang lu ya sobat cuan tahu lah grup HT itu seperti apa, PTG seperti apa, bisa dinilai sendiri gitu. Jadi ya seperti apa sih bro sebenarnya, coba deh. Ada misalnya masih story menarik ya ini kan nggak kalau nggak apa gimana ya, kalau selalu lihat sendiri kenapa murah gitu kan, pasar yang menilai gitu, pasar yang menghargai murah gitu. Terlepas dari Lo Keng Hong ada di BMTR itu juga perusahaan holding loh, holding media itu BMTR kan. Nah kalau lu lihat itu tuh BMTR tuh holding medianya grup MNC kan, di atasnya BMTR itu ada MNC Investama. MNC Investama tuh holding keseluruhannya. Jadi ini holding keseluruhannya MNC Investama, dia ada megang BMTR, lalu dia ada megang BCAP. BCAP itu holding perusahaan finansialnya HT, MNC Group. Jadi MNC Bank, MNC Sekuritas itu ada di dibawahi oleh BCAP, MNC Investama gitu. Jadi kalau lihat BABP yang melantai itu salah yang membawahi finansial itu BCAP. Jadi BCAP itu MNC Capital, dia membawahi perusahaan-perusahaan finansialnya HT. Jadi kalau lihat jadi bapaknya BMTR, bawahnya itu MNC Investama, bawahnya lagi baru MNC Capital, baru bawahnya lagi BABP gitu. Jadi yang membawahi holding finansial langsungnya itu MNC Capital, BCAP. Lalu di atasnya baru ke MNC Investamanya. MNC Investama kan BHIT, baru atas lagi baru atasnya lagi holding utamanya BHIT gitu. Jadi yang paling yang utama itu BHIT. Yang paling di atas lah ya hidupnya, gitu ya. Yang paling atasnya BHIT. Bro, ini gue lihat ya, grup holdingnya MNC kan yang tadi lu sebutin semuanya itu ada di zona hijau hari ini. Semuanya ditutup hijau semuanya. Nah, apakah nature-nya emang gitu? Kalau ada satu anak perusahaan holding itu dibeli, itu sampai ke bapak-bapak perusahaannya bakal hijau-hijau semua. Nature-nya emang kayak gitu ya? Ya sebenarnya misalnya yang contohnya
holdingnya menggurita market kan emang cuma MNC Group ya, sampai 4 holding ya. Biasanya kalau satu gerak semuanya barengan gerak. Tapi dulu kan masih pakai gocap ya, kayak BHIT itu gocap, BABP gocap. Jadi kalau BMTR gerak mereka nggak ikut gitu. Biasanya model-model kayak gitu. Tapi sekarang karena udah mulai liquid, udah mulai rame gara-gara akhir-akhir ini kan terbang-terbang mulu ya grup MNC. Udah mulai rame ya, baru di akhirnya satu hijau, semua hijau gitu. Jadi misalnya gara-gara trader-trader itu misalnya trader makan ngambil di BABP udah naik tinggi, mereka takut. Udah mereka beli bapaknya BABP, BCAP, jadi mereka beli BCAP. BCAP-nya udah terbang tinggi juga, mereka takut, udah mereka ambil lagi bapaknya BCAP ya, mereka ambil BHIT. Nature-nya kurang lebih seperti itu ya. Jadi inilah keuntungan dari Sobat Cuan yang mengetahui gurita holdingnya di mana gitu ya. Jadi kalau misalnya ada salah satu emiten yang udah dianggap mahal, coba dicari gurita lainnya. Biasanya itu ada efeknya. Oke, kalau dari MNC sendiri ini ada apa lagi nih bro, informasi yang menarik? Atau mau lompat ke holding yang selanjutnya? Kalau dari MNC ini sih rak isu ya, BHIT kan kemarin baru selesai buyback ya, katanya sih mau rak isu. Oke. Nah, ini banyak rumor-rumor yang beredar katanya berapa nih? Biasa ini tanyanya kan kayak gitu. Tahu bro. belum tahu, belum ada keterbukaannya ya. Tapi biasanya rumornya akan ada investor asing dari Jepang yang masuk. Oke. Terakhir sih Marubeni infonya ya. Terakhir sih infonya Marubeni mau masuk. Marubeni itu perusahaan holding Jepang juga mau masuk. Jadi investor di perusahaannya Pak HT kan. Tapi kalau misalnya grup MNC rank isu lu kadang-kadang harus hati-hati juga. Kenapa? Karena dari dulu setelah rank isu sahamnya sering longsor. Kayak lu lihat BABP itu udah berapa kali rank isu balik kocap akhirnya. Gitu. Jadi ya harus hati-hati lah. Sekarang BABP harganya 420 nih. Rp420 hari ini 3,9%. Terakhir kali harganya gocap itu di bulan Februari tuh. Bulan Februari itu dia gocap, habis itu dia terbang sekarang BABP ke 420. Nah, kalau ngelihat emiten-emiten yang lain nih seperti apa nih bro? Yang emiten-emiten holding ini kan banyak yang harganya di bawah 500, di bawah 1000 gitu. Kalau mau di tradingin atau mau diinvestasiin itu bagusan yang mana sih ini strateginya? Kalau mau tradingin paling enak di saham-sahamnya MNC, walaupun kadang-kadang sering harus hati-hati ya. Tapi emang kalau trading paling enak di MNC, yang lain tuh agak slow ya, kayak MTEK, Saratoga itu agak slow. Kalau Lipo juga enak di trading, MLPL, MLPT juga perusahaan holding tapi holding tech-nya. Jadi MLPL membawahi MLPT juga sebenarnya perusahaan holding dari tech company-nya si MLPL ini, grup Lipo ini gitu ya. Biasanya yang enak dimainin MLPL juga enak di tradingin karena liquid, kiri kanan tebel lotnya. Kalau MTEK kan nggak gitu tebel lotnya kan, soalnya Saratoga juga nggak gitu tebel, tipis-tipis lotnya, enak kalau di trading, geraknya juga lambat. Yang enak ya MLPL hari ini terbangnya paling tinggi ya. Ya kalau misalnya lu mau ngomong enaknya betanya tinggi gitu, high beta, artinya sahamnya lebih volatil. Kalau volatil kayak lebih enak di trading gitu. Saham-saham MNC Group juga high beta, enak di tradingin gitu. Ini MLPT, tadi kalau MLPL 22%, ini MLPT aja 11,2% loh hari ini. Harganya bahkan ini udah 3.000-an gitu ya, jauh daripada harga MLPL. Ini aja bisa naik sampai double digit. Dan kalau dilihat dari volatilitas sih ya emang ya ini lumayan volatil. Jadi Sobat Cuan, kalau emang pengen trading ya di emiten-emiten kayak gini, selain siapin duit harus siapin mental juga nih. Karena seperti yang Bro Putra tadi bilang, bisa aja tiba-tiba diguyur gitu ya, harus hati-hati. Nah, kalau kita lihat dari sisi emiten nih, dari sisi emitennya ini Bro, ini sebenarnya emiten-emiten dari grup semuanya kan pasti ini punya teknologi ya, arahnya digital, arahnya teknologi. Tapi yang dilihat dari sektor teknologi ini masa balik-balik lagi ke buka gitu yang bakal dikatakan paling paling banyak ditransaksiin atau apa gitu? Nih, gua kasih rahasia. Nah ini yang ditunggu-tunggu. yang lu perlu pantau tuh sebenarnya sebenarnya Saratoga lu perlu pantau banget. Not even buka ya, not even MTEK
Aduh, bukan, Saratoga. udah kemarin, udah yesterday itu. Udah kemarin. Oke, next. Yang next pertama lu apa nih? perlu pantau ya seperti gue bilang itu, sebenarnya bukan MTech, MTech mah udah yesterday Mhm. gitu. Yang lebih menarik sekarang itu karena buka ya udah lewat kan kemarin itu tunggu buka dampaknya gimana ke MTech gitu. Ya buka udah melantai, ya tinggal nunggu kinerja aja gitu. Jadi MTech ya tinggal nunggu kinerja gitu, bukan nunggu, nggak ada tanggal lagi yang ditunggu gitu. Ngerti nggak maksud gua? Kalau kemarin ada tanggal yang ditunggu, tanggal listing Bukalapak. Nah sekarang karena udah nggak ada tanggal ditunggu, ya kita pindah ke tempat lain gitu. Yang menarik yang lu lihat itu Saratoga satu, seperti gue bilang tuh, ada asing yang mau beli tebik, yang kalau misalnya ini kejadian, ya ini cuan gila-gilaan Saratoga tuh. Dan biasanya kalau cuan gila-gilaan duitnya kemana gitu. Bisa jadi invest tempat baru, bisa juga bagi dividen tentunya. Menarik untuk dipantau misalnya kejadian pembelian ini. Nah selain ada Saratoga ini menariknya itu apa, ada tebik ini Saratoga itu ada rumor-rumor bahwa dia yang akan melantaikan Traveloka lewat SPAC. Ada rumor ya. Rumor. Jadi itu Okay. Traveloka kan di Q4 ini kan mau listing di US, di Nasdaq ya, misalnya gua. Pakai SPAC. SPAC itu kayak kendaraan bisnis, misalnya pengen vector listing gitu. Jadi IPO-nya gampang, nggak ribet, tinggal vector listing. Nah sebelumnya tuh Traveloka tuh ada bicara sama tiga SPAC. SPAC-nya Saratoga sama Provident, SPAC-nya Pandu Syahrir, sama SPAC yang US. Ada satu SPAC dari AS-nya emang di sana. Nah, SPAC sama AS ini udah kagak ngomong lagi, tinggal ngomong sama SPAC-nya Pandu sama SPAC-nya itu. Sama SPAC-nya Pandu sama SPAC-nya Saratoga sama Provident. Jadi Saratoga sama Provident tuh kalau lu baca berita-berita kemarin ada katain SPAC gitu. Jadi mereka ada listing SPAC, dan Saratoga sama Provident sama Traveloka tuh deket gitu. Ada kedekatan. Ya Pandu sebagai orang sakti lah, orang sakti di bursa juga ada kedekatan sama Traveloka. Tapi menurut gua Saratoga sama Provident tuh potensi ngelistinginnya si Traveloka ini lebih tinggi gitu. Jadi kalau misalnya tebik ini kejadian, lo Traveloka ini kejadian dilistingin sama Saratoga. Pakai SPAC-nya Saratoga sama Provident ya. Itu menarik banget kalau itu. Bro, gue mau dikit cocokologi nih. Kan tadi lu ceritanya juga sedikit cocokologi gitu ya. Si ini deket sama si ini deket sama ini. Tapi kalau gue dari sisi cocokologi gue ya, kayaknya bakal Saratoga deh. Saratoga kan punyanya Sandiaga Uno. Sedangkan Sandiaga Uno Kemenpar nih kan. Kalau Traveloka kan untuk bisa pariwisata juga. Waduh, bisa. Bener gak? Bisa juga, bisa jadi. Waduh, jadi harus koleksi Saratoga. Itu namanya itu nanti bro, tapi kolusi ya berarti. Nepotisme apa kolusi dah itu. Lu memanfaatkan jabatan kan namanya, kan nggak boleh kayak gitu loh. Enggak juga bro. Kalau jalurnya bener kan, laporan keuangan lengkap, divaluasi gitu-gitu kan. Kalau ngelihatnya nih, cocok nggak tuh? Cocok? Ya. Bisa juga kalau pakai cocokologi gitu. Tapi emang grupnya Saratoga sama Provident tuh deket sama Traveloka. Mereka itu mereka punya saham di Saratoga, investinya Saratoga gitu. Investornya Saratoga. Jadi Traveloka tuh investi dari Saratoga Group. Provident sama Saratoga tuh punya saham di Traveloka gitu. Tuh, apalagi udah menanamkan benih gitu ya, nanti tinggal dituai kan. Pemegang saham jadulnya gitu. Udah berapa lama? Lu tahu nggak udah berapa lama tuh megangnya? Ini udah lama bro, dari awal beroperasi gitu. Jadi ya apalagi sebutannya tuh pokoknya dari awal beroperasi lah yang udah nyokong Provident Group. Ini mungkin juga Group, jadi gitu. Iya, ini jadi salah satu rahasia kekuatan bertahannya Traveloka ya selama ini di tanah air sepertinya ya. Yang lain-lain kan udah pada tepar-tepar tuh bro, ya aplikasi-aplikasi buat traveling. Traveloka juga udah mau tepar bro. Lo kagak, lu masih pakai kan? Lu masih pakai lu? Enggak lagi. Lu mau kemana lagi kayak gini? Lu nggak bisa kemana-mana lagi kayak gini. Pandemi ya. Apa gitu kan? Ya, iya benar. Kan terakhir kan udah banyak mencatin karyawan lah apa segala kan. Makanya mereka sampai listing karena butuh duit, sampai BU. Sampai listing kan karena BU bro.
Kalau gagal Iya, itu mah iya, gagal iya, listing iya, iya. buru-buru. Ini Gitu. dalam waktu dekat, berarti dalam waktu dekat kalau kita lihat Q4 Traveloka, dari uh-huh. kan ini kan sudah dari Bloomberg dari mana segala-segala kan kemarin ada interview CEO-nya Bukalapak ya. Ya, Bukalapak CEO-nya Traveloka. Traveloka, Nah, uh-huh. CEO-nya bilang bakal tahun ini. Ya Hmm. Q3 udah berat ya kelihatannya ya. Mungkin most likely ya Q4 gitu. Mm-mm. Dan emang Oke. ya seperti yang gue bilang juga ini Travelokanya udah kalau bisa dibilang udah darahnya udah merah ya, misalnya kayak main game darahnya udah merah. Lu nggak bisa Kalau tunda-tunda ibarat 2 tahun Ultraman, lagi, lampunya udah 3 tahun nyala lagi. gitu. Nah, Ultraman nyampe udah tenong gitu. Ya Aduh, tapi cepat moga-moga mungkin bertahan semakin baik ya. gitu. Ya most likely Mm-mm. bakal bertahan, tapi mereka nggak bisa nunda-nunda IPO nggak bisa nunda-nunda backdoor listing ini lagi gitu. Nggak bisa, Iya, nanti iya. aja lah 2 tahun lagi lah atau 3 tahun lagi, nggak bisa kayak gitu. Mhm. Udah cepat mungkin Sepertinya makin cepat makin baik gitu. aku mencium bau kerjasama. Mungkin Traveloka akan bekerja sama lagi dengan Kemenpar dalam waktu dekat ini kali ya. Loh, Oke, ini itu nih disclaimer ya, ini disclaimer teknologi guys, mulu. disclaimer ya, cocokologi. Ya kali, bisa aja kan kemarin-kemarin kita cocokologi mulu, kena mulu itu bro kayaknya. Gak ada bro. Oke, itu rahasianya ya. Jadi yang mana nih pilihannya nih, Tebik apa Saratoga, apa dua-duanya kita koleksi aja dulu? Saratoga kalau menurut gue yang paling yang Mhm. dari ke beberapa itu yang paling yang dari segi risk and reward-nya paling tinggi itu Saratoga. Kenapa? Karena satu masih murah, PBV di bawah 1. Lu bisa cek PBV Mhm. di bawah 1 atau 0, berapa. Dan Mhm. ada dua yang lu nanti ini ada 2 gitu. Contohnya kalau kayak misalnya ngomong MTEK kan udah tergolong mahal ya, PBV di atas 1. Mhm. MLPL udah tergolong mahal juga, PBV di atas 1. Paling kalau mau nunggu GoTo IPO yang bisa ditunggu gitu. Kalau MNC Group ya paling lu tradingin aja lah gitu. Agak ngeri kalau mau di hold panjang mah. Tapi yang kalau secara risk and reward kalau pengen hold paling menarik Saratoga emang. Ini Oke. disclaimer on ya, jangan nyangkut di kali Disclaimer on. gua lagi. Tapi kalau cuan, jangan lupa kirimin kita kopi kayak biasa ya. Jadi tadi ya udah disebutin emiten-emitennya juga sama Putra. Kalau mau hold panjang ini disclaimer on bisa aja ke Saratoga. Hari ini baru naik 6,3%. Sobat Cuan jangan lupa ya harus ngerjain PR technical sama fundamentalnya sendiri gitu. Kemudian dipantengin berita-berita terkait dengan emiten-emiten ini ya. Itu Saratoga mantul dari resisten ya. Kalau nggak salah gue bener. Mm-mm. Mantul dari resisten kalau lihat. Ini jempol Iya benar. resistennya mantul gitu. Resisten Jadi ya 1945 nih. Resistennya ya ngawur lu bro. 1945. Mantul di Saratoga loh. support, salah ngomong gua. Iya. Oh, Mantul di support resistennya Saratoga. 1945. Oke. Resistennya 2000 Support kalau mau udah 19 mah, 2000 langsung dia. 2000 lah ya. Nah, ini supportnya Tapi itu dia ada mantul di di support. kisaran 1600 ya. Ya, 1600-an kali ya. sekitar segitulah 1516. Sekitar Pokoknya kemarin segitu. dia mantul di support, gua udah liatin. Oke. Nah, itu dia tadi pembahasan kita tentang perusahaan-perusahaan old holding ya, emiten-emiten holding yang memberi cuan. Oke, Sobat Cuan, thank you banget udah dengerin gue sama Putra tiap hari Senin di segmen Paham. Jangan lupa follow kita di Instagram, cuap_cuan, dan juga di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, cuap cuan. Dan yang terakhir, karena ini Paham on YouTube ya, jadi kalian harus follow kita di YouTube juga atau subscribe. Jangan lupa di like dan juga di share, di subscribe ya bro. Thank you, sampai jumpa di konten selanjutnya.